Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Arya, NIM 200872231. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerakan, proses terjadinya kesalahan gerakan, konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi dan terapi, serta penyebab atau sumber terjadinya kesalahan gerakan. Prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerakan. Prinsip-prinsip yang harus kita ketahui yaitu memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan. Maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Koreksi terlalu luas atau terlalu banyak akan menyulitkan peserta didik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya, koreksi kesalahan gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali manusia yang tidak senang dikritik. Oleh karenanya, di dalam memberikan koreksi terhadap suatu kesalahan, haruslah berhati-hati. Hal ini perlu dipahami demi terciptanya hasil belajar yang optimal. Koreksi sesegera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi akan menyebabkan kesalahan tersebut bersifat menjadi permanen. Kesalahan yang bersifat menjadi permanen ini sangatlah sulit diperbaiki. Oleh karenanya, jangan dibiarkan kesalahan tersebut berlanjut dan semakin berlarut-larut. Untuk mencegahnya, maka berikanlah koreksi dan terapi sesegera mungkin. Munculnya kesalahan baru merupakan suatu yang biasa terjadi dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan suatu kesalahan akan diikuti munculnya suatu kesalahan baru. Hal ini disebabkan karena setiap kemampuan dan keterampilan motorik mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Derajat penguasaan. Derajat penguasaan keterampilan motorik yang dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan terapi gerakan perlu mendapatkan perhatian. Maksudnya, koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan. Proses terjadinya kesalahan gerakan, yaitu kesalahan atau penyimpangan. Ada dua aspek, yaitu ruang dan waktu. Ruang terbagi menjadi beberapa, yaitu terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu lebar, terlalu luas, dan lain-lain. Waktu, yaitu terlalu cepat dan terlalu lambat. Proses yang terjadi kesalahan gerakan, ruang dan waktu, yaitu struktur dasar, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan gerakan, dan kekonstanan gerakan. Dan juga memiliki aspek, yaitu berat, ringan, dan sederhana. Konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. 1. Diagnosa. Persiapan menentukan objek pengamatan, menyusun hierarki objek yang diamati, mengetahui sifat objek yang diamati. Pelaksanaan menentukan kelompok sumber kesalahan, materi kesalahan, analisis, diagnosa, dan kesimpulan. 2. Koreksi menyampaikan atau menginformasikan bentuk-bentuk atau jenis dan penyebab kesalahan serta akibat kesalahan, baik secara lisan maupun visual. Diagnosa atau diskusi peserta didik, dan kesimpulan. 3. Terapi, persiapan, menyusun bentuk latihan. Pelaksanaan,
Melaksanakan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Mengamati latihan, diskusi dengan peserta didik, kesimpulan, dan tindak lanjut. 4. Penyebab atau sumber terjadinya kesalahan. Penyebab kesalahan gerakan terjadi dikarenakan 1. Kurangnya pemanasan, 2. Teknik yang kurang baik, 3. Fasilitas peralatan, 4. Lingkungan, 5. Fisik, 6. Psikologi. Penanganan cedera karena kesalahan gerakan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan kekuatan otot, agonis dan antagonis.